Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Firdausyatu Rafiah dengan NIM 212101080045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di pondok pesantren. Pesantren adalah pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pesantren itu tempat, yaitu tempat tinggal para santri. Nah, dapat disimpulkan bahwa pesantren adalah wisma atau tempat tidur yang merupakan tempat tinggal para santri yang kiai sebagai pengasuhnya dan santri sebagai murid-muridnya. Pesantren juga memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Di antaranya, satu, memakai sistem tradisional yang memiliki kebebasan penuh dibandingkan sekolah modern. Kemudian yang kedua, kehidupan di pesantren mengedepankan rasa demokratis atau semangat demokratis karena mereka praktis bekerja sama dalam menanggulangi problem mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah santri tidak mengidap penyakit simbolis. Yang keempat, pondok pesantren mengutamakan rasa kebersamaan, idealisme, rasa percaya diri, dan keberanian hidup. Kemudian yang kelima adalah alumni pondok pesantren tidak ingin menduduki jabatan pemerintah sehingga mereka tidak bisa dikuasai oleh pemerintah. Selain keunikan-keunikan tersebut, pesantren juga memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya satu, sebagai sistem pendidikan keagamaan, yaitu lembaga yang menjelaskan atau mengembangkan keagamaan-keagamaan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, sebagai lembaga pengkaderan, yaitu yang menghasilkan kader umat dan kader bangsa. Kemudian yang ketiga, sebagai agen reformasi sosial yang menciptakan perubahan dan perbaikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang terakhir adalah inti dari sistem pendidikan di pesantren adalah mengajarkan ilmu agama dan sikap keberagamaan, baik dalam metode maupun sarana fasilitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Astagisna Widiawati dengan NIM 214101080001. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Pesantren. Yang pertama, dasar ideal pesantren. Dasar ideal pesantren adalah falsafah negara, yakni Pancasila, yang mengacu pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, dasar konstitusional. Dasar konstitusional pendidikan pesantren terdapat pada pasal 26 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, tentang pendirian pesantren. Terkait pendirian pesantren telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 6 Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Yang keempat, dasar teologis pesantren. Dasar teologis pesantren adalah ajaran Islam, yakni melaksanakan pendidikan agama yang merupakan perintah dari Tuhan dan merupakan ibadah kepadanya. Dasar yang dipakai adalah Al-Quran dan hadis. Salah satunya disebutkan pada surat An-Nahl ayat 125 dan hadis riwayat Imam Bukhari. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriska Sarizanta dengan nomor NIM 212101080047. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan di pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang secara selektif yang bertujuan untuk menjadikan santrinya sebagai manusia mandiri yang diharapkan bisa menjadi pemimpin bagi umat dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terdapat pernyataan dari kalangan pesantren bahwasanya pendidikan di pesantren bertujuan untuk membentuk manusia yang bertakwa, yang mampu hidup dengan kemampuannya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan di pesantren bertujuan untuk mendidik manusia itu sendiri. Selanjutnya, menurut para ahli bahwasanya pesantren bisa dikatakan pesantren apabila telah memenuhi 5 syarat sebagai berikut. Yang pertama ada kiai, yang kedua ada pondok, yang ketiga ada masjid, yang keempat ada santri, dan yang kelima ada pengajaran membaca kitab kuning. Pesantren sebagai komunitas sekaligus sebagai lembaga pendidikan yang besar jumlahnya dan yang sangat luas penyebarannya di berbagai pelosok tanah air telah memberikan saham dalam pembentukan manusia Indonesia yang religius. Lembaga tersebut telah melahirkan banyak pemimpin bangsa di masyarakat di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan mendatang. Lalu berikutnya ada beberapa ciri utama tujuan pendidikan di pesantren menurut Mas Tuhu, antara lain
Yang pertama yaitu memiliki kebijaksanaan menurut ajaran Islam, memiliki kebiasaan yang terpimpin, berkemampuan untuk mengatur diri sendiri, memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, menghormati orang tua dan guru, cinta kepada ilmu, mandiri, dan kesederhanaan. Keunggulan utama pendidikan pesantren adalah penanaman keimanan, seperti kegiatan wirid yang dilakukan di pesantren dapat menanamkan keimanan di hati para santri. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwasanya pesantren dapat menyumbang penanaman iman yang itu merupakan suatu yang diinginkan oleh tujuan pendidikan nasional. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.